Halo semua, welcome back to my channel. Dan pada video kali ini aku ingin membahas mengenai satu topik yang penting dan juga seringkali disalahpahami oleh orang, yaitu gangguan makan atau eating disorder. Jadi mungkin banyak dari kita udah pernah mendengar istilah ini, tapi apa sih sebenarnya gangguan makan itu? Apakah sekedar soal diet yang terlalu ketat atau picky eater? Jawabannya jauh lebih kompleks dari itu. Gangguan makan adalah kondisi kesehatan mental yang serius, di mana seseorang memiliki hubungan yang tidak sehat dengan makanan, berat badan, dan citra tubuhnya. Ini bukan pilihan gaya hidup, tapi penyakit yang membutuhkan pemahaman dan penanganan yang tepat. Di video kali ini, kita akan mencoba menyelami tentang gangguan makan, tapi dari sudut pandang yang unik. Kita akan menggunakan salah satu kacamata paling klasik dalam dunia psikologi, yaitu psikoanalisa dari Sigmund Freud. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa hubungannya teori yang sudah berumur lebih dari 100 tahun dengan masalah modern seperti gangguan makan? Nah, disitulah letak keseruannya. Kita akan mencoba menganalisa sebuah studi kasus gangguan makan menggunakan 4 pendekatan kunci dari teori Freud. Ini akan membantu kita melihat bagaimana pengalaman masa lalu, konflik bawah sadar, dan mekanisme pertahanan diri bisa berkontribusi pada munculnya gangguan ini. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu gangguan makan. Secara definisi, gangguan makan ditandai oleh gangguan berat pada perilaku makan dan kekhawatiran ekstrim tentang berat atau bentuk badan. Beberapa yang paling umum kita dengar adalah anoreksia nervosa, di mana seseorang sangat membatasi asupan makanan karena takut berat badannya naik, meskipun sudah sangat kurus. Lalu ada bulimia nervosa, yang ditandai dengan siklus makan berlebihan secara tidak terkendali, diikuti dengan upaya untuk mengeluarkan makanan tersebut, misalnya dengan memuntahkan atau menggunakan pencahar. Ada juga yang namanya binge eating disorder, di mana seseorang sering makan dalam jumlah sangat besar tanpa bisa berhenti, tapi tidak diikuti dengan perilaku kompensasi seperti pada bulimia. Penting untuk diingat, pemicunya bisa sangat beragam, mulai dari tekanan sosial untuk memiliki tubuh yang ideal, trauma, masalah keluarga, hingga faktor genetik dan biologis. Gangguan makan seringkali berjalan beriring dengan kondisi lain seperti depresi, kecemasan, atau gangguan obsesif kompulsif. Dan ini bukan sekedar tentang makanan saja, tapi seringkali merupakan cara seseorang untuk mengatasi rasa sakit, emosional atau perasaan tidak punya kendali dalam hidupnya. Makanan dan berat badan menjadi satu-satunya hal yang mereka rasa bisa kontrol. Sekarang, mari kita masuk ke bagian analisanya menggunakan pendekatan psikoanalisa Freud. Kita akan menggunakan sebuah studi kasus fiktif untuk mempermudah. Bayangkan ada perempuan muda bernama Anna yang didiagnosa dengan menderita anoreksia nervosa. Dia sangat cerdas, perfeksionis, dan berasal dari keluarga yang menuntut kesempurnaan. Mari kita bedah kasus Anna dengan 4 pendekatan Freud. Pendekatan pertama adalah pendekatan topografis yang membagi pikiran menjadi 3 level: sadar, prasadar, dan tidak sadar. Pada level sadar, Anna tahu dia sengaja tidak makan dan terobsesi dengan kalori. Dia sadar akan tindakannya, namun di level tidak sadar, mungkin ada alasan yang jauh lebih dalam. Mungkin penolakannya terhadap makanan adalah simbol dari penolakannya terhadap tuntutan keluarganya yang terasa mencekik. Rasa lapar yang ia tahan bisa jadi merupakan cara bawah sadarnya untuk merasakan kendali, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan saat mencoba memenuhi ekspektasi orang tuanya yang begitu tinggi. Konflik ini tersembunyi, tapi memanifestasikan dirinya dalam perilaku makannya yang ekstrim. Pendekatan kedua adalah pendekatan struktural yang terkenal dengan konsep id, ego, dan superego. Id adalah dorongan primitif kita dalam hal ini.
adalah dorongan alami untuk makan saat lapar. Superego adalah suara moral internal kita yang terbentuk dari aturan orang tua dan masyarakat. Pada kasus Ana, superego mungkin menjadi sangat kuat dan menghakimi. Superego ini menanamkan gagasan bahwa kurus itu baik dan gemuk itu buruk. Didorong oleh tuntutan kesempurnaan keluarganya, id-nya yang ingin makan terus ditekan. Disinilah ego sang penengah menjadi kewalahan. Ego Ana gagal menyeimbangkan dorongan id untuk bertahan hidup dengan tuntutan superego yang tidak realistis. Akhirnya, ego justru berpihak pada superego dan menggunakan penolakan makan sebagai cara untuk mencapai kesempurnaan yang dituntut itu. Pendekatan ketiga adalah pendekatan dinamis. Freud percaya bahwa hidup kita digerakkan oleh dua insting dasar, eros atau insting kehidupan, dan thanatos atau insting kematian. Eros mencakup dorongan untuk bertahan hidup, cinta, dan kreativitas. Sedangkan thanatos adalah dorongan ke arah agresi dan penghancuran diri. Pada kasus Ana, perilaku anoreksianya bisa dilihat sebagai manifestasi dari insting thanatos yang dominan. Ia secara tidak sadar sedang menyakiti dirinya sendiri, menghancurkan tubuhnya pelan-pelan. Penolakan terhadap makanan yang merupakan sumber kehidupan adalah bentuk agresi yang diarahkan ke dalam diri. Mungkin ini adalah cara bawah sadarnya untuk mengekspresikan kemarahan atau frustasi yang tidak bisa ia sampaikan secara langsung kepada keluarganya. Terakhir, pendekatan keempat, yaitu pendekatan perkembangan. Freud menyatakan adanya fase-fase psikoseksual. Salah satunya adalah fase oral, di mana kepuasan berpusat di area mulut, seperti makan dan menyusui. Menurut teori ini, jika ada masalah atau fiksasi pada fase ini, dampaknya bisa terbawa hingga dewasa. Dalam kasus Ana, mungkin ada isu yang belum terselesaikan dari masa bayinya. Misalnya ia mungkin mengalami proses penyapihan yang terlalu cepat atau traumatis, atau mungkin ibunya bersikap dingin dan tidak responsif saat memberikannya makanan. Pengalaman ini bisa menciptakan hubungan yang bermasalah dengan makanan dan figur keibuan. Penolakannya untuk makan saat dewasa bisa menjadi pengulangan simbolis dari penolakannya terhadap pengasuhan yang ia rasakan kurang pada masa kecilnya. Setelah kita membandingkan 4 pendekatan ini, kita bisa lihat bahwa semuanya memberikan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi. Pendekatan topografis menyoroti konflik tersembunyi, pendekatan struktural menjelaskan perang internal antara id, ego, dan superego. Pendekatan dinamis melihatnya sebagai pertarungan antara insting hidup dan mati, dan pendekatan perkembangan melacak akarnya hingga pengalaman masa awal anak-anak. Tidak ada satupun yang paling benar, tetapi bersama-sama mereka melukiskan gambaran yang lebih kaya tentang kompleksitas psikologis. Di balik gangguan makan Ana, tentu saja teori Freud ini mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya, teori ini mendorong kita untuk melihat lebih jauh dari sekedar gejala. Psikoanalisa mengingatkan kita bahwa ada dunia bawah sadar yang kaya dan pengalaman masa lalu yang sangat mempengaruhi kita saat ini. Pendekatan ini membantu memahami mengapa di balik perilaku yang tampaknya tidak rasional, dan ini membuka pintu untuk terapi yang mendalam yang tidak hanya mengobati gejala tapi juga mencari akar masalahnya. Namun, kelemahannya juga cukup signifikan. Banyak konsep Freud, seperti fase psikoseksual atau insting kematian, sulit dibuktikan secara ilmiah. Teorinya sangat subjektif dan bergantung pada interpretasi terapis. Selain itu, psikoanalisa sering dianggap terlalu fokus pada masa lalu, terutama masa kecil, dan terkadang kurang memberikan
solusi praktis untuk masalah yang sedang dihadapi pasien saat ini. Pendekatan ini juga sering dikritik karena terlalu deterministik, seolah-olah kita adalah korban dari masa lalu kita tanpa punya banyak kebebasan untuk berubah. Jadi kesimpulannya apa? Gangguan makan adalah kondisi mental yang sangat serius dan kompleks. Menganalisanya melalui kacamata psikoanalisa, Freud memberikan kita wawasan yang mendalam tentang bagaimana konflik internal, pengalaman masa lalu, dan dinamika pikiran bawah sadar bisa berperan. Meskipun teori Freud memiliki keterbatasan tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan dalam psikologi modern, ia tetap menawarkan kerangka yang berharga untuk memahami penderitaan manusia yang tersembunyi di balik obsesi terhadap makanan dan berat badan. Penting untuk diingat, video ini bertujuan untuk edukasi dan memberikan perspektif. Dan jika kamu atau seorang yang kamu kenal sedang berjuang dengan gangguan makan ataupun eating disorder, sangat penting untuk mencari bantuan professional help dari psikolog atau psikiater ataupun ahli gizi. Thank you guys untuk mendengarkan. Sekian dari saya. Bye-bye.